Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Nunung Solehatun, 2. Nur Indah Syarifah, 3. Saya sendiri Nuri Wulandari, 4. Opi Maharani, 5. Pamela Amanda Lianislami, 6. Putra Bukit Ramadan. Di sini kami akan membawakan tema konsep budaya dalam pandangan agama tentang aborsi, cloning, bayi tabung, dan merokok. Aborsi. Yang pertama, definisi. Aborsi dalam bahasa Arab diartikan al-jihad, yang merupakan bentuk masdar dari kata ajhada, yang artinya lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum tiba saatnya, sebagaimana dijelaskan Mahjudin dalam buku Masailul Fiqhiyah, berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini. Yang kedua, unsur aborsi. 1. Pengeluaran hasil konsepsi atau janin dari rahim. 2. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alami. Yang ketiga, Ibrahim Al-Nakangi mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dengan ibunya. Yang keempat, dalam buku Menimbang Hukum Pornografi, Porno Aksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam. Yang pertama, diperbolehkan sebelum usia 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah. Yang kedua, diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40-45 hari atau tahaluk. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang ketiga, aborsi hukumnya makruh tahrim, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Dikemukakan oleh sebagian kecil fuqaha Hanafiyah. Yang keempat, aborsi hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh fuqaha Malikiyah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Jauzi, dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. 5. Dengan mendasarkan pada Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan mendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan 1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. 2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. 3. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi. 4. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC, dengan Cavern, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. 5. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. 6. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi. 7. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. A. Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. B. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf B harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. C. Aborsi haram, hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Cloning. 1. Definisi. Cloning merupakan teknologi menciptakan duplikat suatu organisme yang melalui proses aksesual, melalui proses penanaman inti sel somatik atau tubuh
ke dalam sel ovum yang sudah dihilangkan inti selnya. Cloning dapat dilakukan pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Islam dalam menghukumi pada masing-masing tipe cloning pun menjadi berbeda-beda. Untuk cloning tumbuhan dan hewan, Islam memperbolehkan. 2. Majma' al-Fiqh al-Islam atau Lembaga Fikih Islam yang berada di Jeddah, Saudi Arabia, memutuskan bahwa hukum cloning manusia adalah haram. Lembaga Fikih Islam beralasan bahwa bayi yang dihasilkan dari cloning manusia nasabnya tidak jelas. Padahal dalam Islam, nasab merupakan hal penting yang dapat berkaitan dengan hukum syariat pada perwalian, perwakafan, pernikahan, dan hak waris yang semuanya berhubungan dengan nasab. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Karenanya, perbaiki nama kalian. Hadis riwayat Al-Tabrani. 3. Berdasarkan hadis tersebut, Kiai Ali Mustafa Yakub menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit memerintahkan umatnya untuk memperjelas nasab, sehingga apapun yang dapat menyebabkan kekaburan nasab maka hukumnya tidak diperbolehkan, sedangkan cloning manusia termasuk dalam hal yang dapat mengaburkan nasab. 4. Pada dasarnya Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreativitas manusia untuk mengembangkan segala penemuan riset. Al-Quran mempertegas manusia untuk memperbanyak menggunakan akal pikiran, akan tetapi jika suatu eksperimen dan riset tersebut melampaui ketentuan syariat maka Islam melarangnya. 5. Manfaat cloning. 1. Ilmu pengetahuan. 2. Mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. 3. Tujuan dan diagnostik terapi. 4. Mengatasi infertilitas. Bayi tabung. Definisi bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilization. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada di dalam status suami istri. Dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. Perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Aurat wanita hanya diperkenakan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan, namun jika tidak maka dilakukan oleh dokter wanita non-muslim. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter pria muslim yang sudah bisa dipercaya, dan jika tidak ada pilihan lain maka dilakukan oleh dokter non-muslim pria. 3. Program bayi tabung bisa menjadi haram jika ada keterlibatan pihak ketiga dalam prosesnya, seperti melibatkan donor sperma, sel telur, atau donor embrio selain pasangan suami istri dalam prosesnya. 4. Nadwa al-Injab fi Dawahil Islam, yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 Hijrah atau 23 Maret tahun 1983 sudah berdiskusi mengenai bayi tabung ini dan menghasilkan keputusan. Keputusannya yaitu bayi tabung diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan antara suami dan istri masih mempunyai ikatan suami istri
dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. 5. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa soal bayi tabung. Dalam fatwa dinyatakan, jika bayi tabung berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri sah menurut hukum, maka mubah atau diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi karena masuk ke dalam ikhtiar yang didasari kaidah agama. Akan tetapi, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana, dan ini adalah haram hukumnya. Merokok. 1. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif, artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakaiannya. 2. Sekretaris Komisi Batsul Masail Diniyah Wakiyah HM Sholil Nafis menambahkan, hukum merokok ini sudah diputuskan pada Batsul Masail sebelumnya, yakni makruh, tidak sampai haram. Alasannya, karena merokok belum sampai merusak, tidak sampai tingkatan itu, juga tidak sampai memabukkan dan mematikan. Jadi, tidak perlu iadatun nazar atau peninjauan pendapat. 3. Berikut adalah penggalan Basul Masail Forum Basul Masail yang digelar Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU sejak 23-24 Februari 2011 tentang hukum merokok. Pertama, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Kedua, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung, dan lainnya, setelah sekian lama membiasakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.